Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, benarkah dengan berpuasa di bulan Ramadan bisa menghapuskan dosa? Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Menurut ajaran Islam, dalam puasa di bulan Ramadan, kita dapat menghapus kesalahan atau terampuni dosa yang telah diperbuat selama ini. Namun harus dengan kekuatan iman dan mengharapkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh rahmat. Sehingga jika dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka seseorang tersebut akan berdosa sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sebagai orang yang bertakwa." Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan keikhlasan semata mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini berturut-turut dari Muhammad bin Salam, dari Muhammad bin Fudail, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan keikhlasan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa saja yang melakukan qiyam al-lail, salat tarawih pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan keikhlasan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Frasa iman wa ihtisab dalam hadis-hadis tersebut dapat berposisi sebagai hal yang menjelaskan subjeknya dan bisa juga sebagai maf'ul lahu yang menjelaskan alasan dan tujuannya. Maknanya adalah sebagai pembenaran bahwa puasa adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk rukun Islam, serta pembenaran atas yang dijanjikan Allah berupa pahala dan ganjaran. Menurut At-Tayyibi sebagai maf'ula, kata iman maknanya adalah karena keimanan, yaitu pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan keyakinan akan wajibnya puasa. Adapun ihtisaban maknanya adalah karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Sementara itu, sebagai hal kata iman menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dan melakukan qiyam al-lail itu dalam keadaan beriman kepada Allah dan apa saja yang wajib diimani, mengimani kewajiban puasa, meyakini qiyam al-lail adalah aktivitas takarrub kepadanya, serta meyakini keutamaan Ramadan dan aktivitas-aktivitasnya. Ia juga dalam menjalankan muhtasiban, yaitu ikhlas karena Allah, mencari dan mengharap pahala di sisinya, bukan mengharap pujian orang lain. Menunaikan yang wajib, memperbanyak amalan sunnah, meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh, dan mempersedikit yang mubah untuk mengejar yang wajib dan sunnah. Menunaikan amalan-amalan Ramadan dengan imanah wa ihtisaban, senantiasa menjaga dan menahan segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti berkata bohong, berlaku jahil, gibah, berkata kotor, atau rafats, dan sebagainya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa saja yang berpuasa Ramadan mengetahui ketentuan-ketentuannya dan menjaga apa saja yang harus ia jaga di dalam Ramadan, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Ahmad. Bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, yakni memohon ampunan kepada Allah, menghentikan dan meninggalkan perbuatan dosa itu, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Berkaitan dengan dosa terkait hak anak Adam, pada bulan Ramadan ini sangat baik untuk meminta maaf kepada orang yang diambil haknya sekaligus mengembalikan hak itu kepadanya.
meminta maaf kepada orang tua, saudara, kerabat, sahabat, teman, dan yang lainnya.